warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa beta nama Ria biasa melanjutkan dari Bapak Imam tadi sama Bapak RT pembicaraan tentang asoman. Solusi sebenarnya yang perlu kita tegaskan itu kebijakan. Pelabuhan itu bukan bagian dari Kota Madia, melainkan merupakan bagian dari provinsi. Kalau pelabuhan, kalau memang untuk Silale Kota Madia, tapi kalau pelabuhan itu provinsi. Kenapa kita solusinya kebijakan? Karena mungkin kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau Bapak sebagai nanti wakil gubernurnya bakalan menunjang pedagang-pedagang asungan yang bakalan nanti berjualan di atas. Kenapa dengan hal itu? Karena pertama di dalam kapal sudah ada kantin. Otomatis PLT juga dia harus menghidupkan dong punya kantin. Tapi Bapak juga mesti memperhatikan bahwa asungan ini mencari cuma 1-2 jam. Kapal sandar berapa jam di situ dong mencari cuma sebatas itu. Tapi kalau di kapal, selama kapal berlayar di laut 8 jam, 9 jam, 14 jam, 4 jam, 2 jam pun mereka bakalan dapat uangnya. Jadi yang dibutuhkan solusinya itu sebenarnya kebijakan. Percuma kalau solusi untuk kartu, percuma solusi untuk baju, tapi tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah, sama saja itu omong kosong. Kedua, untuk nelayan. Di Silale memang ada sebagian itu nelayan. Untuk jaring, untuk body kita tidak pernah dapat. Seperti Bapak RT sampaikan bahwa yang dapat itu orang WHO, itu betul Pak. Mungkin karena seperti Bapak bilang mereka punya orang dalam. Tapi kita juga warga, kita perlu diperhatikan. Kita tidak perlu dijanji-janjikan. Janji sudah terlalu banyak tapi omong kosong. Yang kita perlu itu pembuktian. Body, jari, apa yang bisa menunjang mereka untuk nelayan ini mendapat kehidupan mereka. Kenapa kita memang seperti ini Pak? Tingkat pengangguran dari tahun per tahun itu bertambah. Dari cuma 21.000, 23.000, 25.000, sekarang sudah 27.000 sekian Pak. Makin banyak. Apa lapangan pekerjaan yang ada? Nggak ada Pak. Sudah beberapa tahun pemerintahan ini dari mulai Asagaf sampai Murad belum ada program kerja yang bisa menurunkan pengangguran. Kita punya warga-warga ini masih ada anak SMA yang bakal mau lulus juga, masih ada juga sarjana-sarjana mau lulus juga. Kenapa nggak ada investor yang masuk ke Kota Ambon Pak? Mungkin ada tapi cuma beberapa. Kenapa nggak dilebihkan? Kita ini termasuk kota-kota yang masih berkembang juga. Saya tidak bisa bilang kata ini kota berkembang. Kalau batasan saya ini masih kota miskin. Kenapa saya katakan kota miskin? Tingkat pengangguran kita pertama, tingkat pengangguran kita masih sangat besar. Penduduk jiwa kita tidak sama seperti penduduk jiwa kota-kota besar. Tapi pengangguran kita kenapa lebih besar? Apa kerja dari pemerintah daerah? Apa pemerintah apa kerja dari pemerintah daerah? Apa pekerjaan gubernur dan wakil gubernur? Kenapa wakil gubernur itu selama ini kita hanya lihat sebagai bunga? Kenapa saya bilang bunga? Karena kebanyakan yang kerja itu cuma gubernur. Wakil gubernur itu kebanyakan cuma jadi bunga, yang penting didampingi saja. Yang saya harapkan dari Bapak, kalau misal Bapak jadi wakil gubernur, setidaknya Bapak menyuarakan apa yang pernah kita sampaikan kepada Bapak. Ketiga Pak, kita pernah jadi korban kebakaran. Yang kita butuhkan alkon. Kalau bisa Bapak jadi, kita butuhkan alkon Pak. Bukan cuma satu, mungkin 2. Karena apa, kita ini gang sempit. Untuk aktivitas lalu lalang mobil aja tidak bisa masuk Pak. Kemarin waktu kebakaran itu, mobil kebakaran saja masuk itu dengan susah payah. Kalau terlambat maka habis kita semua di sini. Yang kita butuhkan alkon Pak. Alkon itu untuk membantu kita, setidaknya ada penanganan yang terlebih dahulu sebelum adanya pemadam kebakaran. Ketiga itu masalah tali. Tali menurut saya Pak, memang betul kita ini rawan kebanjiran, tapi alhamdulillah untuk beberapa tahun ini tidak terlalu seperti yang kemarin, karena kemarin juga ada tali yang diperbaiki tuh. Memang maaf, kemarin ada tali yang diperbaiki. Kalau bisa juga
ada penanganan lain selain tali. Karena kita ini punya got juga banyak, Pak. Mungkin ada program apa yang bisa apa ini got apa? Pembersihan atau bukan pembersihan juga, Pak. Mungkin ada saluran-saluran yang bisa dibuat untuk mengatasi kebanjiran nanti. Itu aja, Pak. Terus untuk tadi beda sampaikan tentang pengangguran, Pak. Kalau bisa investor itu diperlukan. Investor diperlukan untuk mengurangi pengangguran. Itu saja, Pak. Terima kasih. Jadi begini, kalau politik itu ada kuncinya. Bahwa saya mau memberikan banyak hak ya. Masalah mudah. Kalau hari ini saya yang gubernur cepat aja. Ya. Kunci yang harus kalian punya adalah besok itu kalian pastikan harus menang telak di sini. Setelah menang telak, bikin video. Ya. Pak Hendrik dan Pak Badula, ketemu sudah memenangkan Bapak berdua secara mutlak di sini. Siap. Itu poin. Itu poin yang membuat kalian berbeda. Jadi ini perjuangan politik, berarti yang dihitung itu adalah ukuran politik. Begitu. Ah, coba bayangkan. Kalau misalnya ketemu janji kayak gini, tapi besok atau kalah di sini. Soal, ya, soal ya. Menurut Bapak Dula, kamu masalah ini kalau kecil lah. Ya, WHO ada Murad, Silali ada Bapak Dula. Ya, begini. Kita selalu mengingatkan di tempat-tempat muslim kita bilang gini. Besok ini kita sedang kabur, tapi kayaknya Bapak Hendrik dan Bapak Dula menang. Amin. Kita khawatir kalau menang tapi dukungan dari muslim itu kecil, nanti malu. Sama. Kamu punya aspirasi ini, kuncinya besok itu menang. Lalu kumpul semua di BKT, bikin video. Bapak Dula tanggal sekian datang, janji ketemu begini, nanti ketemu menang kasih suara signifikan itu supaya untuk lihat tuh. Ketemu sebagai politisi nalurinya kalau udah kayak begitu itu cepat mendapat perhatian. Yang berikut kita yakin Nona tadi bicara begitu karena yang dulunya belepanan. Tapi kalau Murad Ismail pasti terperang. Betul kan? Artinya apa? Kadang ini jangan salah. Jadi sebenarnya hakikatnya itu pemerintah itu tetap rakyat. Itu yang pemerintah yang pemerintah sipil. Baik, beribu saya ketemu sekarang kabur. Tapi kenapa pemerintah sekarang tertakut rakyat? Karena ini itu aparat. Saya melawan dia balasnya kaki-kaki angkat. Jadi pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang diawasi. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang dikritik. Ini pemerintah terlalu kuat karena dia serta rakyat. Jangan rakyat, anggota DPR apa boleh orang saya undang dia apa saya terberani? Bukan terberani, saya peduli dia dong. Jadi ini menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran. Kita bilang itu Nona yang harus bicara ini Murad itu dibuka sini coba bicara. Kemana lebar? Sementara kalau keadaan begini, ini pemimpin yang sipil. Supaya kau bisa berani protes. Benar ya? Benar ya? Besok ini ada satu polisi ada tentara. Kamu jamin bahwa yang ini terbaik, yang saya terbaik belum tentu juga bos. Oke? Ya. Misalnya ada orang bilang kalau dari sini masih mulut buaya. Nah, itu pesan Pak Bula ya. Ketua ini pemimpin sipil, biasanya rakyat kalau protes, ya ketua takut. Bayangkan saja orang tinggi daftar saja dengan mobil-mobil Panzer, dengan mobil anti peluru kawal. Kira besok kalau mau pindah, masya Allah.
Baru dekat dulu, saya sudah. Nasihat-nasihat yang simpel saja. Nomor P3 ya? P3 kan mendukung. Iya, Ya. Pak. Dia kan mendukung tadi malam ketemu dengan Bapak Rofi, sudah. Ngomong di Bapak Rofi, dikasih kontribusi. Udah benar di Bapak Rofi. Jadi dia kan sangat dekat dengan Bapak Hendri terkaitan. Tapi poinnya, bapak-bapak yang kamu punya mau semua kecil itu barang murah. Ya, ya. Tadi Nona bicara soal kebijakan betul. Memang kita harus berorganisir karena begini. Pelabuhan itu bukan punya pemerintah provinsi, apalagi pemerintah kota, bukan. Itu negara punya BUMN, ya, negara punya BUMN. Lalu yang punya kapal itu juga BUMN namanya Pelni, gitu. Nah di lokasi ini dia melayani masyarakat Maluku. Berita baiknya adalah Pak Hendri Plewarisa insya Allah jadi gubernur itu dia ada buah langsungnya Prabowo. Jadi yang kamu maksud ini kan ini besok ini yang dibicarakan adalah yang tadi Nona sampaikan karena dong larang itu karena dong juga ada berbisnis di situ. Iya, betul. Jadi supaya sama-sama dapat manfaat. Nah, kamu orang punya bagian di mana, beta purayat bagian di mana. Lalu beta purayat ini kita kasih pakai orang dengan kelengkapan berupa seragam dan dong kartu anggota supaya semua sebarang-sebarang. Karena ini pasar harus digunakan untuk semua orang, bukan kamu saja. Kira begitu ya? Tugasnya besok itu kasih menang kelak. Dan tinggal RT dengan imam datang, Abdullah kemarin ada janji dan begini sudah. Kita izin gubernur langsung kita panggil pejabat Pelnya ada di sini dengan kepala atul yang ada di sini panggil ke sana segala macam satu kali takut selesai itu sudah. Lama-lama kalau terlambat kita pukul dari Kementerian Perhubungan dia pukul ke bawah itu rata. Nah itu manfaat memilih Hendri Plewarisa menjadi gubernur. Gitu ya.